Murid baru malah cat rambut. Toy, kok rambut Watashi nih? Gak sosok jago. Di sekolah kita dilarang keras cat rambut. Ya ampun, Bu Ica yang seleb kan? Saya ngefans sama ibu. Selain jadi guru SMA, aku adalah seleb dengan followers 4 jutaan. Selain konten joget, aku bikin konten edukasi. Demi ibu, saya pindah ke SMA sini bu. Ajarin saya jadi seleb. Saya mau sekolah. Seleb itu harus pintar, bukan bodoh kayak kamu. Besok rambut birumu harus dipotong. Kalau enggak, tak botakin dasmu. Ara-ara, dia belum tahu aja siapa Watashi. Pagi Pak Kepala Sekolah. BTW, ngapain kamu bawa gunting ke sekolah? Anda tahu nggak, murid baru yang rambutnya biru-biru itu? Kemarin saya kasih teguran keras dia. Kalau misalnya hari ini rambutnya masih biru, bakalan saya botakin. Itu kan melanggar aturan sekolah. Ara-ara. Papi denger sendiri kan? Seleb sombong itu motong rambut aku. Bu Ica nggak mau dipecat kan? Sujud ke anak saya dan minta maaf. Paham? Gak paham. Dia yang salah kok saya yang minta maaf. Lagian Anda sebagai capsek, jangan standar ganda gitu dong. Lah. Saya ini capsek, sekaligus pemilik sekolah ini. Saya penguasa di sini. Artinya, suka-suka papi saya dong. So, Bu Ica sujud atau saya pecat. So capsek. Sekarang sujud atau saya viralkan. Rebut HP-nya. Gacah. Nani, jangan bilang dari tadi HP ibu live. Dari tadi saya live. Dan omongan kalian udah ditonton sampai jutaan follower saya. Saya juga udah antisipasi kok kejadian begini. Semalam, saya udah stalking sosmednya si Ara. Dia nih capsek tuh. Jadi gimana? Saya dipecat atau kalian yang dihujat? Maafin saya Bu Ica. Maafin juga netizen yang budiman. Cukup. Saya maafin kalian, tapi dengan satu syarat. Anak Pak Capsek harus bisa ngerjain soal ini. Toy, saya blow on bu. Mana mungkin bisa? Ya kan bisa saya ajarin sekarang. Nanti setelah belajar, saya ada kasih satu hadiah. Hadiah? Saya ajarin kamu jadi seleb. Asik dan nongkrong sama lo semua. Ngobrol-ngobrol sama lo semua. Wah, suara Anda luar biasa. Selamat, Anda dapat tiket emas. Biar suaraku jelek, tapi orang-orang akan nganggap suara aku merdu. Awalnya, aku cuma penyanyi kamar mandi. I am sorry, ku takkan love you lagi. Kemudian, aku nemuin selebaran audisi di internet. Aku pun nekat buat join. Sebab kau terlalu sibuk dari sekadar beta. Oh ayo berhenti sejenak. Selamat, kamu lolos ke audisi final. Next. Makasih. Selamat pagi, saya Clara. Saya mau menyanyikan. Stop. Ngomong biasa aja kamu jelek, apalagi nyanyi. Sana keluar. Karena patah hati, aku minta bantuan Black Angel. Dia pun nyihir biar suaraku bagus di telinga orang-orang. Ini tiket emas kamu. Sampai jumpa di audisi final minggu depan. Terima kasih. Gak mungkin suara dia mendadak bagus. Dengan cairan ini, kerongkongannya bakal serak besok pagi. Selamat datang di audisi final. Aduh, mendadak mules. Peserta pertama, tunjukkan suaramu. Ampar sigma, mewingku belum kripto. Next, peserta kedua. Kok kerongkonganku serak? Saya ada. Bagus, trik jahatku berhasil. Kalau nggak bisa nyanyi, pulang aja sana. Nggak tahu juri, tiba-tiba kerongkongan saya. Buset, pakai kentut segala. Luar biasa. Kok suara kamu bagus? Bahkan, lebih bagus dari suara kamu yang kemarin. Bagus gimana? Orang aku cuma kentut. Jangan merendah. Orang suara bagus kayak gitu malah dibilang kentut. Jangan-jangan segala jenis suara dari tubuhku bakal kedengeran bagus. Maksudnya suara bagus kayak gini. Nah, ini dia
aja suara emasmu. Tangan kamu kenapa? Kok ada garis merah? Aku curiga adikku dikasarin pembantu. Ukurannya sama kayak sapu. Inem, sini kamu. Aduh, aku sakit perut Nyonya. Permisi. Fix, ada yang nggak beres. Besoknya aku dapetin adikku beres-beres. Sementara pembantuku tiktokan. Cuma Laka. Ini yang membantu siapa sih? Nyonya, sini Mbak Clara, biar saya aja. Kamu sama Inem nyembunyi sesuatu kan? Enggak kok. Kok dia panik? Jangan-jangan dia diancam sama Inem. Kalau ada apa-apa cerita ya. Kakak pasti lindungin kamu kok. Terus sepulang kerja, aku dapetin si Inem lagi maskeran dan adikku lagi mijitin tangannya. Duh, jangan kenceng-kenceng. Nyonya, Berani kamu nyuruh adik saya ya? Merasa jadi bos kamu? Kaica, diam. Kalau kamu mau jadi bos, makanya sekolah. Jangan tamat SD doang. Masih untung kamu aku jadi pembantu. Ini malah malas-malasan. Dasar SDM rendah. Kakak kenapa sih? Inem nggak ada nyuruh-nyuruh aku kok. Justru dia bantuin aku. Loh, Mbak Clara kenapa nangis? Kok tangannya merah? Aku nggak ngerjain PR MTK, jadi dihukum sama bu guru pakai penggaris. Clara, kamu udah pulang ya? Kakak pulang. Jangan bilang-bilang ke Ica ya, Nam. Kalau ketahuan aku nggak ngerjain PR, aku bisa dicambuk pakai penggaris. Makanya dia nggak berani bilang. Terus waktu itu aku ngajarin dia matematika. Karena Mbak Clara udah ngerti, saya tak kerja dulu ya. Biar aku aja. Inem kan udah bantuin aku belajar. Aku pun gantiin dia beres-beres rumah, sementara dia scrolling TikTok buat istirahat. Tadi itu, aku dapat nilai 100 ujian matematika. Makanya aku mijitin Inem itu sebagai hadiah. Kok kamu nggak minta bantuan kakak aja sih belajarnya? Aku males kalau belajar sama kakak. Soalnya kakak suka kasar kalau aku nggak ngerti. Jadi selama ini orang jahatnya aku. Kok berantakin kamar? Kak, aku bingung pakai baju apanya ke reuni. Apa aku nggak usah datang aja ya? Aku takut. Takut kenapa? Kamu nggak perlu ngerayu aku lagi. Kita putus. Tapi sayang, aku salah apa? Kamu coba deh, sekali-sekali ngaca. Udah culun, jelek, nggak bisa dandan. Aku malu punya pacar kayak kamu. Aku bisa belajar kok. Gak perlu. Kamu itu memang nggak pantas disukai sama siapapun. Jangan pernah nunjukin muka kamu lagi di depan aku. Kurang ajar ya. Baguslah kamu udah putus sama dia. Gimana kalau kamu sekarang balas dendam aja? Balas dendam? Gimana caranya? Gampang. Kakak bakal dandanin kamu secantik mungkin. Biar dia jadi pangling. Kakak yakin itu aja cukup? Aku tuh masih suka gemeter kalau ketemu dia. Aku aja jadi ngerasa jijik sama diri aku sendiri. Nggak usah khawatir. Kakak sembuhin trauma kamu pelan-pelan. Nih, cobain. Nggak usah insecure. Semua cewek tuh cantik. Oke, selesai. Sekarang buka mata kamu dan lihat ke cermin. Kak, ini beneran aku? Beneran dong. Kamu itu cantik. Cuma karena kamu sibuk trauma sama omongan mantan, kamu jadi insecure. Iya kak, makasih udah nyadarin aku buat move on dan glow up. Yaudah, kalau gitu sekarang ayo berangkat. Kakak temenin deh. Ternyata datang reuni gak seserem itu ya kak? Ya nggak serem dong. Kita kan cantik, berkarir, sukses juga. Tapi aku penasaran deh sama muka mantanmu. Kita belum ketemu dari tadi. Loh sayang, kamu ngapain di sini? Sayang, kamu pacaran sama kakakku? Kamu kenal sama Topan? Kak, dia itu mantan aku. Mantan? Kamu Clara? Kamu jadi cantik? Oh, jadi kamu mantan adikku yang kasar itu? Dasar cowok kurang ajar. Kita putus. Apa? Tapi Kamu milih pergi dari sini sekarang atau kami permaluin kamu di sini. Kami ini undangan terhormat tahu. Dengan balon ini, aku bakal godain Pak Manajer.
Kakak kena tumor. Dasar anak magang, kalau ngomong sembarangan. Lihat aja, Pak Manajer bakal kelepak-kelepak sama gue. Seniorku naksir manajer. Tapi kan manajer tunangan aku. Sayang, aku mau magang di Koji Plentong dong. Apa? Masa aku sekantor sama tunangan sendiri? Apa kata karyawan lain dan bos Sandy nanti? Tenang, kita pura-pura nggak kenal aja di kantor. Bisa kan? Bisa dong. Kecuali kamu punya selingkuhan di kantor. Ya udah, makan sana. Maaf Kak Senior, dengar-dengar Pak Manajer udah punya tunangan. Bodo amat. Dengan high quality body kayak gini, gue bakal singkirin tunangan. Mon. Nice. Pak Manajer langsung ngelirik. Kok tunanganku senyum? Kenapa tuh Pak Manajer senyum-senyum? Saya senang aja. Soalnya lagi gede. Gede. Lagi gede soal penjualan Koji Plentong. Ini semua berkat kerja kelas kalian. Alah. Anak magang, ada kabar bahagia. Kalau gue dilamar sama Pak Manajer. Gak mungkin. Heh, mau kemana? Demi langit dan bumi, aku nggak ada perubahan apa-apa sama senior kamu. Pasti dia cuma ngaku-ngaku. Halo. Yaudah, pecat dong. Nggak bisa gitu sayang. Dia kan nggak melanggar aturan perusahaan. Yaudah kalau gitu cepet nikahin aku. Biar cewek gatel itu pergi. Jadi, si anak magang juga ngejar idol aku. Lihat aja, aku bisa main lebih licik. Aku cinta sama kamu, Cak. Tapi jujur, aku belum siap nikah. Tapi tenang, aku nggak akan berpaling karena kamu cewek tercantik sedunia. Pak Manajer, tanggung jawab. Saya hamil. What? Kok saya yang tanggung jawab? Ya karena bapak yang hamilin saya. Ini saya lagi live loh. Bapak jarang nyalak ya karena nggak mau tanggung jawab. Hamil kok perutnya pecah. Gak malu tuh dilihat penonton live. Istri bosku pilates di kantor. Loh, sayangku, kamu kok pilates di kantor? Kenapa nggak di tempat gym aja? Aku kangen sama kamu sayang. Kangen belanja kan? Nih, di dalamnya ada 500 juta buat kamu belanja. Makasih sayang. Enaknya jadi istri Pak Abdi. Gak usah mimpi. Cepat selesaiin laporan kamu. Tuh gaji kamu saya potong. Baik bos. Coba aja aku nikah sama cowok kaya. Pasti hidup aku bahagia kayak istrinya Pak Abi. Aku koin ajaib, dan aku bisa menukar hidupmu dengan siapa saja. Yang benar. Yo ingat, tinggal kubur aku ke tanah, maka kehidupanmu akan bertukar dengan orang yang kamu mau. Yes, kalau gini, aku bisa nukar kehidupanku sama istrinya Pak Abi. Soalnya, dia trophy wife yang kerjanya cuma ngabisin uang. Kehidupan impianku, homecoming. Loh, kok aku pindah tempat? Wah, sayang, kamu kok pakai baju kerja? Sayang. Aku kan udah bilang kamu itu nggak perlu kerja. Cukup lakuin apa yang kamu suka. Oh iya, maaf sayang. Aku lupa. Ya udah, kamu pilates ya. Aku ngantor dulu. Jangan-jangan aku beneran jadi istrinya Pak Abi. Bisa kerja nggak sih? Istrinya Pak Abi jadi aku. Sayang, pasti kamu minta uang belanja kan? Ini uang buat shopping sama perawatan wajah kamu. Enaknya nggak harus kerja. Dasar istri kurang ajar. Salah aku apa sayang? Aku tuh udah nyuruh kamu buat perawatan wajah. Tapi kenapa kulit kamu masih kusam? Kamu tuh harus jaga penampilan. Maafin aku sayang. Sekarang kamu harus aku hukum. Jangan kabur! Aku nggak mau jadi istrinya Pak Abi. Dia kasar. Loh, koinnya mana? Selamat menikmati kehidupan yang selama ini kamu idam-idamkan.